masuk ke dalam surga. Di hari kiamat orang kaya punya kekuasaan. Siapa yang suka ngasih, dia cantik di hari kiamat. Makanya kita disuruh cintain orang-orang miskin. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya semuanya. Amin. Yang bisa bagi orang-orang miskin. Emang orang miskin masuk surga udah 500 tahun, orang kaya masih belum. Karena ditanya harta-harta. Itu kalau ditanya mendingan miskin atau mendingan kaya? Kan kalau kaya masuk surganya belakangan. Tapi kalau orang kaya yang hartanya bermanfaat buat ibadah, kalaupun nunggunya di ruang VIP. Ada tempat duduknya, pakai AC, ada makanannya. Karena orang kaya yang hartanya manfaat buat agama. Jadi jangan jadi orang miskin semua. Kita mau ke Mekah kudu punya duit. Iya apa ya? Bangun pesantren kudu punya duit. Bikin taklim kudu ada duitnya. Muludan aja pakai duit. Emang kembang doang ditaruh ya ya. Ini lihat tuh, pisang lain sama jeruk. Jeruk lain sama manggis. Manggis lain sama anggur. Anggur lain sama salak lah. Sama siapa? Dibeli pakai duit. Tapi duit yang dibakal jihad di jalan Allah juga akan menuntun manusia ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Yang kedua, kata Imam Ghazali, tadi ilmu yang manfaatkan ngomongnya kan. Pertama, semakin takut kepada Allah. Yang kedua, yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbih. Bertambah pengetahuannya tentang bagaimana tata cara ibadah kepada Allah. Bagaimana ibadah kepada Allah, kita supaya tahu tata caranya, yaitu dengan belajar. Alhamdulillah di sini ada majlis taklim kaum ibu. Apakah dia sebulan sekali? Apakah dia seminggu sekali? Apakah ibu ngajinya di sini doang? Apa ada tempat lain lagi? Ibu paranin tuh pengajian. Karena orang yang pergi ngaji nih kayak sekarang ibu nih, tiap-tiap orang dikawal oleh 70.000 malaikat. Untung apa kagak? Bagaimana kita bisa ilmu kita bermanfaat kalau kita tahu tata cara ibadah? Ibu takbir, waktu takbiratul ihram, Allah. Sunnahnya tangannya ke depan jari-jarinya, bukan begini. Ada yang begini, Allah. Ada yang begini kan? Ibu, berapa kali sunnah angkat tangan di dalam sholat? Bagus. Berapa ada Bagus udah nyaut yang lain lagi banyak gua punya udah salah bagaimana. Ada 4, cuma ada 4. Ketika kita tahu sunnahnya ada 4, di saat kita angkat tangan dapat nilai. Pertama, ketika takbiratul Allah. Ini sunnah. Kalau kita nggak tahu sunnah, angkat tangan 0, nggak dapat nilai. Makanya waktu angkat tangan, boleh dia begini, boleh begini, boleh begini. Itu masing-masing punya pendapat, jangan dikata apa-apa. Ya, jangan dikata apa-apa. Kita pergi ke Mekah, ada orang dari Maghribi, kalau takbir Allah, begini dia. Kalau Indonesia, Allah. Sunnahnya mata kita ke bawah, ke tempat sujud. Kecuali gimana? Selama sholat, sunnahnya mata ke tempat sujud. Kecuali, udah apa jangan pakai ditanya, bilangin aja. Kan gua mau nyaut, gua takut salah tuh dia naik. Kecuali tidak disunnahkan ke tempat sujud saat illallah. Waktu dia nunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Waktu illallah
sunnah matanya ketelunjuk walaupun telunjuknya kerurubanmu kena. Ya lo dengerin apa pada? Ya. Ibu udah denger, saya berhenti ngomong, masuk ke sini. Kalau kemarin-kemarin belum dilaksanakan, tar pulang dari sini dipakai. Ilmu yang manfaat. Walaupun semata kan udah berapa mata-mata. Sedikit-sedikit insya Allah tambah berkah hidup kita. Amin. Waktu kita duduk tasyahud awal, tasyahud akhir, duduk antara dua sujud, sunnahnya jari tangan kita pas lempengan ujung lutut. Ini dengkul kita nih, pas banget segitu tuh. Kalau tangan kita sampai ke bawah nggak dapat sunnah. Kalau tangan kita kebangetan ke atas di tengah-tengah paha nggak dapat sunnah. Kalau pas ujung jari di ujung lutut dapat lagi pahala sunnah. Kira-kira penting apa pahala sih ngaji begini? Ini urusan kita hari-hari. Nah kalau udah ngaji begini dengan karomah Rasulullah, dengan barokah Maulid Nabi, insya Allah kita gampang ngamalinnya. Amin. Karena itu ibu-ibu yang berbahagia yang kedua, kata Imam Ghazali, yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbi, bertambah pengetahuannya tentang tata cara ibadah. Angkat tangan yang kedua ketika hendak ruku. Udah dia sedangkap. Allah. Begitu juga tangannya ke depan juga. Allahu Akbar. Dia ruku tuh. Sunnahnya juga angkat tangan. Setelah ruku, sunnah angkat tangan lagi ketika iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Gitu. Jangan gini. Sami Allahu liman hamidah. Ada nggak yang begitu? Banyak yang masih begitu saya liatin. Sami Allahu liman hamidah. Bukan begitu. Tetap Sami Allah. Ke depanin tangan. Sami Allahu liman hamidah. Tuh ibu udah dapat banyak banget tuh kalau dipakaikan tuh ilmu. Amin. Maulid sambil kita nyari ilmu. Yang keempat, sunnah angkat tangannya ketika bangun dari sujud. Ketika bangun dari tasyahud awal. Bukan dari sujud, dari tasyahud awal. Habis tasyahud awal, bangun Allahu Akbar. Kalau dari sujud tidak sunnah angkat tangan. Kalau ada yang angkat tangan boleh apa enggak? Boleh, tapi sia-sia, nggak ada nilai. Jadi kita tahu mana yang sunnah, mana yang tidak sunnah. Tapi yang kita ingetin mata ke tempat sujud. Sami Allah, mata ke bawah juga, ya. Allahu Akbar. Sami Allah, mata ke bawah. Jangan sami Allah ke depan. Sami Allah, begini enggak sunnah. Makruh. Kalau matanya ke depan. Makruh kalau matanya pelarak pelirik ke tempat lain, sunnahnya hanya ke tempat sujud. Itu bisa menambah kuat pandangan mata. Jadi ada nilai-nilai secara kesehatan. Kenapa mandang tempat sujud? Ini ada nanti daya tarik bumi ke mata kita ini memperkuat mata. Memperkuat mata. Itu ibu pakai deh mudah-mudahan yang matanya pada rambut pada baik. Lah kita minta mau, siapa tahu kasih kan gitu, yakin aja kepada Allah. Nah ini ibu-ibu yang berbahagia kalau kita sami Allah begini. Walau fi amamil Ka'bah, walaupun dia sholat depan Ka'bah, 6 betul depan Ka'bah, Allahu Akbar prototil. Walaupun sholat di depan Ka'bah, sunnahnya ke tempat sujud. Walau akma, walaupun yang sholat orang buta, dia nggak lihat tuh tempat sujud, tetap sunnahnya ke bawah mata. Walau fi zulmatin, walaupun sholatnya tempat gelap, di parkir gelap, mati lampu, nggak kata apa-apa, tetap sunnahnya ke tempat sujud. Ini ada orang sholat mendekat depan, di depan ada jendela, hordeng kagak rapat gitu. Sami Allah,
Pondok mau kemana ganteng. Jadi sunnahnya ke tempat sujud. Udah berapa tuh? Udah 2 ya? Ilmu yang manfaat. Sekarang nomor 3. Al ilmu nafi ma yazidu fi raghbatika minal akhirah. Kalau dia ilmunya manfaat, semakin cinta kepada urusan buat akhiratnya. Amin amin. Amin. Kalau diajak ngaji semangat. Orang ada kadang-kadang abu-abu masih belum bersih semua hati. Ngaji mau ada dangdut paling depan. Mudah-mudahan selalu mengarah kepada urusan akhir. Umur kita nggak tahu. Kapan nyampainya nggak ada yang tahu. Israel nggak kata gini, ini yang doyong-doyong gue bawa duluan. Kota yang tua sakit udah bengek lama hidup. Yang kagak sakit mati duluan. Iya apa ya? Ini yang lagi ngaji ini roman-romannya panjang umur semua. Amin. Sehat badannya semua. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau dikata sehat banyak rezeki emang enak. Orang kalau badan sehat rezekinya banyak mau kemana juga enak. Badan sakit punya duit nggak enak. Duitnya banyak punya mobil Alphard, katanya dibuka emang apa? Ambekan gua ngangsek. Badan sehat rezekinya banyak buat bekal ibadah. Orang Bu kalau punya duit gagah kelihatannya. Diajak kondangan juga nyautnya detak. Wah mau kondangan insya Allah di kapan nih? Besok di berapa? 1:30 insya Allah gue ngikut. Megang duit tuh dia. Wah mau kondangan besok. Kalau nyautnya au ini kagak punya duit. Mudah-mudahan yang pada usaha daripada berkah usaha. Yang keempat nih, 4 aja nih saya ngomong nih yang keempat. Yang keempat kata Imam Ghazali, wa qalilu fi raghbatika minad dunya. Orang yang ilmunya manfaat berkurang cintanya kepada dunia. Kalau dia punya duit, gampang keluar lagi bakal sedekah. Itu namanya orang yang ilmunya manfaat. Ada orang yang medit pelit koret patah kutilang bentuk kes. Al-Baqil ba'idu minallah, ba'idu minar rahmah, ba'idu minan nas, garibum minan. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari kasih sayang, jauh dari manusia, deketnya aman neraka. Nah itu orang kalau pelit, orang laki pelit, bini kagak demen sama laki kalau lakinya pelit. Ya apa ya? Ya. Sebel banget gua sama babalu, emang apa sih nyak? Babalu berak bau dompet. Tapi jauh duitnya. Ada di tetangga kampung saya orang kaya banget. Beli mobil masih ada plastiknya. Pagi-pagi dipanasin yang ada yang lari. Bapak naik Pak, sana nggak dibawa. Tutup lagi mobilnya dikurungin lagi. Nggak pernah dibawa kalau takut tabrak, takut nyenggol. Emang balik orangnya, cuma punya doang. Katanya biarin tahu nanti masalah siapa. Biarin nanti masa kemana? Biarin nggak diajak bapak biarin. Pas 2 bulan bapaknya sakit. Nggak sampai sebulan bapaknya meninggal. Dikabarin bapaknya meninggal, innalillahi, alhamdulillah bapak mati. Dan bapaknya pelit. Insya Allah yang kesini nggak ada yang pelit, dermawan semua. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang berharga, bukan dari rumahnya, bukan dari kendaraannya, bukan dari pakaiannya, tapi punya ilmu dan ilmunya manfaat. Kayak tadi ibu sholat, karena punya ilmu, bernilai ibadah kita menambah daripada pahala di sisi Allah Subhanahu. Pengen panjang ngomongnya, saya ditunggu tempat lain. Kita baca Fatihah, doain yang punya rumah biar tambah berkah. Amin. Doain yang pada bantuin dia juga tambah barokah. Amin. Doain anak-anak kita yang pada belajar biar dapat ilmu yang manfaat. Amin. Yang udah pada lulus biar Allah bukain pintu rezekinya. Amin. Yang belum dapat jodoh biar pada enteng jodohnya. Amin. Janda-janda
usap keringet dulu, janda-janda biar banyak duitnya. Biar janda juga kalau punya duit lumayan ya Bu ya. Kalau lagi kagak punya, duit kagak punya, kesianan. Mudah-mudahan janda-janda biar pada sehat selalu, biar pada berkah rezekinya ya Bu ya. Yang pada belum punya keturunan diberikan anak yang soleh dan soleh. Yang udah punya anak biar bisa mendidik putra putrinya menjadi generasi penerus yang bermanfaat. Ingat bahwa profesor dari Amerika mengatakan, satu kali ibu bentak anak ibu sampai dia ketakutan, 1 miliar sel otaknya putus. Nggak boleh anak dibentak-bentak. Kalau dimarahin sampai dia nangis ketakutan, apalagi kita pukul sampai mengakibatkan dia ketakutan sekali, 10 miliar sel otaknya putus. Jadi ayo kita jadi ibu pendidik yang baik buat anak-anak. Kalau anak-anak pada begini begitu, jangan kita ngomong yang jelek. Al-balak muakalun bil mantik. Begitu cucu kita pada nginep, pecah gelas kali 3. Innalillahi ya Allah, Neng. Anak raja, orang pinter. Kalau pinter banget, pecah 3 gelas. Kalau dibentak dia ketakutan, sel otaknya putus. Rugi apa enggak? Emang tuh gelas bisa disambung? Gelas kagak bisa disambung, otaknya putus. Rugi apa enggak? Rugi. Tapi kalau anak itu nakal, harus dibilangin, beritahunya pelan-pelan. Kita mau marah. Sebelum marah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat mau marah. Ada yang begitu? Mudah-mudahan gitu ya, karena kita bisa mendidik anak kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Kita doain yang telah pulang ke rahmatullah, guru-guru kita, orang tua kita, sanak famili kita. Yang saya kenal itu Ustaz Hajah Berzinda, terus suka kesini Bu ya. Yang telah mendahului kita Ibu Haji Yanti yang dulu jadi wali kota Jakarta Barat suaminya. Mudah-mudahan semuanya yang telah berada di alam kubur menjadi raudhah miriyadil jannah. Yang masih ada biar panjang umurnya, sehat badannya, banyak rezekinya, kuat ibadahnya. Kalau ada yang susah digampangin oleh Allah. Semua yang ada di sini saya doain bisa ke Mekah dan ke Madinah. Nabi doain pula Bapak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan 2024 jadi presiden. Amin. Pagi-pagi makan pagi-pagi makan semur dicampur pakai sarden. Sekarang habis jadi gubernur, besok 24 jadi presiden. Gua ngarang aja tuh barusan. Ibu lihat gubernur kemarin ke balai kota. Iya. Pergi apa kagak? Kagak pergi? Nggak apa-apa, nggak pergi, orang ramai-ramai. Lihat di YouTube, lihat. Ada saya apa kagak? Kalau saya rencana hari itu kemarin mau pergi ke Gandul, mau ke Pancoran, mau ke Bintaro. Malam-malam ditelepon sama ajudan, "Umi jam berapa besok ke balai kota?" Kagak, Umi mau ngapain nanya-nanya ke sana? "Mi jangan gak datang, ulama-ulama se-Jakarta pada datang. Ntar kalau Umi gak ada, Bapak ceringukan." "Ibu harus Umi datang." "Oh saya datang," kata Abi. Akhirnya pengajian di Muludan digantiin, ada yang dibatalin, tapi pada terima semuanya. Berkatku dibawain kagak datang. Alhamdulillah. Namanya milik mah Bu ya. Saya berangkat ke sana sampai datang langsung disuruh makan. Meja udah dijual makan. Pak ini belum juga datang, udah dibilang, "Bapak mana?" "Bapak masih di pos 1 Bu, masih dikerubutin orang di sana, masih naik sepeda." Nyampe di balai kota jam 10. Bapak nggak bisa liwat, digotong ke dalam. Itu dalam diumpetin, dipangkeng sama ajudan. Kita nggak bisa ketemu. Orang udah kayak semut di balai kota tuh udah penuh. Saya begini. Nah, gue udah ngajar kagak, ketemu gubernur kagak, lacur banget gue. Begitu lihat orang banyak, Bapak udah lagi lewat, saya nyelip aja. Terus orang dekat, "Pak Anies," saya panggil. Dia nyaut, dia nengok, "Pak, lakban."
Ada tuh di saya di status saya. Ketemu alhamdulillah. Terus saya pergi lagi Bu. Begitu kan di rumahnya kan banyak tetangga-tetangga modus saya. Saya bilang, Yanti, apa Mi? Ya, lu bener apa pulang kamu lu papa gak kagak? Emang papa Mi ya papa. Si papa. Papa, kau di papa. Ngapain? Tahu dong papa mau kemana. Maunya nenek-nenek kadang ngumpul ya pokoknya ada lebih daripada 100 orang pada ngumpul. Langkahnya saya nyuruh datang, langkah kudu sensor, nenek-nenek saya kalau ada saya kagak berani dia. Saya pasang spanduk, terus saya datang. Ini jam berapa nih? Udah jam 1. Bapak di mana? Masih ada di Monas. Jauh amat masih. Masih di Balai Kota. Pokoknya Bapak habis sholat zuhur baru berangkat ke Lebak Bulus. Nah saya kabur aja dulu, bikin ceramah dulu saya. Dapat berkatanya gue 2 buntelan sana. Habis ceramah balik lagi jam 3:30, 4, Bapak datang. Udah pucet, udah keringet dingin. Bang kan dikujungin sama ibu-ibu sama bapak-bapak udah sono. Ya kan capek udah dipanggil aja. Akhirnya saya diusir sama ajudan. Semua sono keluar, pergi. Ini bapak udah capek, disuruh pergi. Dijauh-jauhin jangan deket-deket bapak. Lah saya menyuruh aja. Pas dia lihat saya bapak, Ustaznya sini. Gue ditaruhin. Kata saya, ajudan, gue diajak. Dan dia juga ngurang-ngurang ibu-ibu karena kan kebangetan banyak. Dari Garut, dari Bandung, dari Bojonegoro, dari Bali, dari orang penuh. Gak tahu siapa yang undang, datang semua. Hanya saya di samping bapak, saya kipasin aja dulu pernah di pidato. Ada tuh di YouTube saya, kali ibu ketik di YouTube Umi Bahijah. Ada nih. Ini udah Umi sini. Iya kali itu. Udah begitu Bu, di luar dugaan. Begitu dia rapi pidato, Jakarta gini. Doanya saya minta didoain Umi Ustazah Bahijah baca doa. Dalam hati, nggak bilangin dari tadi kayak kemarin kan telepon. Kan gua ngarang-ngarang yang kapan baca doa. Nah saya begitu sih baca aja Fatihah. Saya baca doa. Tapi tiba-tiba meluncur doa-doa yang dari Hizbun Nasr. Ya Allah hancurkan musuh-musuhnya. Ya Allah pisahkan musuh-musuhnya. Jauhkan musuh-musuhnya. Jadi pakai doa-doa yang ada di Hizbun Nasr atas pertolongan dari Allah. Jadi saya terakhir yang menutup gubernur nyampe di rumah dengan doa. Yang disuruh baca doa saya nenek-nenek. Oh iya tuh benar tuh dia saya benar. Kalau yang punya YouTube like dong, jangan dilihat doang. Subscribe nggak? Kok bagaimana mencetnya? Gua nggak bisa. Mudah-mudahan beliau jadi presiden.